Kepada beliau Bapak Haji Syakir Anam, waktu dan tempat monggo. Semoga cuma nggih. Kali den itu pun. Nah, terus. Jumeneng. Iya. Jumeneng. Ya tahu. Saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi ja'ala al-hajja fi baitil haram min a'dhami sya'airil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ingkang kawula hormati para alim wal ulama, para al-karim wal ulama, al-fadil wal fudala, sesepuh bin sepuh, hadirin wal fadilat rahimakumullah. Moga tansah muji lan syukur dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kanthi nikmat Allah punika kita sedaya saged matembal semoga majelis kendhalinipun Bapak Joko, Bapak Sukatno, ngapunten kali Ibu Siti Hayatin. kanthi kahanan sehat walafiat. Salatullah wassalamu kanthi ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Sholawat saha salam mugi tepat wujud dumateng Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari dumateng sedaya pirawu rahimakumullah. Sampai kemawon nggih. Dalam babagan haji punika ada banyak kisah yang melatar belakangi, cuma dalam kesempatan punika dalam nyatet perkara kali setunggal firmanipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama wa nuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Al-ayat. Yang pertama, ayat punika yang membuat kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering ulang. Jadi ngangkutnya Jaya Sari dalam tadi. Kanjeng Nabi itu sering ulang yang dikhawatirkan nasib umatnya nanti bersuci dalam hal ibadah. Mulai terus budi, mosok aku ya ini sholat itu ngadep dumateng Baitul Maqdis, perdani orang Palestina. Kanjeng Nabi nangis. Kenapa harus menghadap ke sana? Kok tidak menghadap ke Makkah, Al-Mukarramah, Ramadan Akbar? Bertahun-tahun seperti itu terjadi. Akhirnya kanjeng Gusti Allah yang Maha Rahim melihat kekasihnya seperti itu, akhirnya beliau itu melihat dengan kanjeng Nabi. Waktu kanjeng Nabi sholat asar wakila
satu pendapat yang lain sholat subuh, sholat asar tanggoni masjid, sembahyang rakaat pertama ngadep tanggoni Baitul Maqdis, rakaat kedua asal perintah dari Allah fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Akhirnya sholat rakaat yang kedua dihinger oleh malaikat, akhirnya madhep tanggoni Ka'bah. Akhirnya sholat di tempat itu, masjid tersebut tempat untuk sholat hilir niku jenenge masjid Qiblatain, artinya masjid kiblat lho. Tapi ceritanya masjid Qiblatain ke Madinah ngoten niku, masya Allah luar biasa. Mugi-mugi kula panjenengan tinabir bin Allah saged tidak beriko baik kasih maupun turah ulama. Nah, kisah itu sebenarnya sudah lama terjadi, tapi hikmahnya baru sekarang ini bisa kelihatan. Umpama kiblatnya kita semua sholat itu tidak dihir kalian Nabi atas proposal kalian Nabi. Kok seandainya sholat kita menghadap ke Baitul Maqdis teng Palestina, Al-Quds itu, jaksan ini Al-Quds dijajah kalian Yahudi. Oh Yahudi kurang ajar ngoten nggih. Masjid Yahudi, masjid Palestina itu digo bal-balan, digo masya Allah. Enes pimpong go bal-balan. Masjid itu seperti itu sekarang pasti masya Allah. Alhamdulillah berkah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kiblatnya dipindah sehingga sekalipun masjid itu digo bal-balan kali wong Yahudi sing kurang ajar niku kita keroro gak sampai orang. Soalnya kiblatnya sudah dipindah dari Masjidil Aqsa menuju Ka'bah Al-Mukarramah. Satu itu. Kemudian yang kedua, ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau itu diusir oleh umatnya, bagaimana ini yang kafir Quraisy dari Mekah menuju Madinah atau dalam peristiwa apa itu hijrah. Kanjeng Nabi setelah hijrah 5 tahun kemudian, 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, Kanjeng Nabi dimulai malih. Apa yang ditangisi Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ini kepingin kangen langsung dengan tanah air pun saged tawaf dengan baik. Akhirnya beberapa tahun Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu akhirnya diimpeni melalui sahabat matur dumateng Kanjeng Nabi, ya Nabi Allah, qad ra'aitu ma'a ashabuna yatufu fil baiti yatufu sab'a tawafatin summa nas'a sab'a tawafin summa nuhallilu. Ya Allah Kanjeng Nabi, tadi malam kau lagi ngipi tawaf tenggone Ka'bah 7 kali, kemudian dilanjut sa'i, kemudian kita tahallul bersama. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Ya sahabat kapan ngoten, berarti sebentar lagi kita akan diberi isyarat oleh Allah untuk pergi ke Mekah untuk melakukan umrah. Akhirnya di situ direkam oleh Al-Quran dengan dalam satu surat dengan Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq laqad quluna masjidal haram insyaallah aminin muhalikin ru'asahum wa muqassirina takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariban. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan impian Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa impiannya? Latat khulunal masjidil haram, isok melbu masjidil haram karena tawaf aminina dalam keadaan aman. Nah, akhir tahun ke-6 Hijriah bagi Nabi sabaran niku sahabat sakit mriku nglampahi tawaf. Tetapi karena ada kata insyaallah amin, nah ini sing penting. Usaha apa yang napa mawon insyaallah kita kali Gusti Allah tutup Makkah, tutup Hudaybiyah. Dari Hudaybiyah dicegat kali orang kafir Quraisy, dilarang masuk sehingga Kanjeng Nabi boten saged nglampahi tawaf. Akhirnya Kanjeng Nabi wangsul malih. Tahun ke-7 Hijriah Kanjeng Nabi kemudian melakukan umroh, umroh qadha naminipun nyaur tahun ke-6 Hijriah, kemudian melaksanakan lagi tahun 7 alhamdulillah berhasil
lewat jalur Takim, ya dengan jalur Jirona. Kemudian di kemarin tahun berapa Hijriah saged malih. Kemudian yang terakhir tanggal tahun ke-9 Hijriah karena penuh berkecamuk perang waktu itu, perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, Khandaq satu negaranya tidak bisa tawaf. Pada tahun 10 Hijriah beliau melakukan haji, namanya pun disebut dengan haji wada. Pun ketika ini bagi rahmatullah, ini berarti satu, alhamdulillah Allah Ta'ala sampun memberikan impian Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul diwujudkan impiannya saged nglampahi ibadah umroh kali haji, alhamdulillah. Dari cerita ini Bapak Ibu rahmatullah, maka secara hukum Kanjeng Nabi itu melakukan umroh baru haji. Ngerti nggih? Kalau balik ini sih penting. Kanjeng Nabi biyen nglampahi umroh dulu baru haji. Nah, saat ini penting kalau sampaikan di Indonesia dengan proses haji yang begitu luar biasa menguras tenaga dan waktu, uang juga, apalagi daftar haji sekarang ini daftar saniki, gitu. Iso budal berapa tahun Pak Ibu? 35 tahun itu awal tahun 2023 ini, ya kan? Saat ini hampir 37 tahun. Masalah. Ya pun, tapi tiang Islam Indonesia itu luar biasa, betul berkah. Maka dengan kenyataan seperti ini, Bapak Ibu rahmatullah, dengan kenyataan seperti ini berarti wong sing haji di hukum proses lagi haji itu diperbolehkan. Dene sing dilakoni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud kula seperti itu. Jadi bukan masalah perkara tabungan haji ya tetap nabung. Perkara nabung umroh tetap nabung. Percayalah ketika kita sudah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk haji, untuk umroh pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keadaan kita apapun keadaannya pasti akan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dumateng saudara kula Pak kula Sukatno bagaimana pun ngapunten nggih pun ciri ati sing berakatan panjenengan sing duwe Ka'bah. Ngoten nggih, sing duwe Ka'bah. Pasti ketika Allah sudah memberikan kemampuan, Allah pasti akan memampukan siapapun yang telah diberi izin oleh Allah Subhanahu untuk pergi, tetap pergi dan pasti insya Allah akan dijatuh budal selamat mulai selamat. Allahumma amin. Dan ini bagi rahmatullah. Kemudian rahmatullah yang penting lagi dalam pelaksanaan ibadah haji ini, kita semua melaksanakan ajaran Kanjeng Nabi ini. Sesungguhnya kalau ditarik secara sejarah, haji itu adalah syariatipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kanjeng Nabi Ibrahim syariat itu hampir semuanya itu dimasuk dalam syariat itu Kanjeng Nabi. Tidak semua ya, kata pokoknya banyak sekali jasa-jasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang ijtihadnya, syariatnya itu masuk ke dalam syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir haji itu. Jadi haji mulai awal hingga akhir itu semuanya adalah apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim saat keluar dari. Oleh karena itu bagi kita sing pengin haji atau badhe haji, pokoknya kudu iso niru sifat-sifat sing dilakoni Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu besar jasanipun beliau Ibrahim. Sampai-sampai di kita hampir sebagian ulama mengatakan wajib nek kapan kita membaca sholawat kudu gandeng jenenge Sayyidina Ibrahim atau disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Panjenengan yang pada tahiyat ini at-tahiyatul barakatuh salam kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim.
Itu menunjukkan bahwasanya hubungan yang sangat dekat antara Kanjeng Nabi Muhammad kali Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi sholatu wassalam. Pun dalam bapakan ini bagi rahmatullah, ini kita mawon Kanjeng Nabi Ibrahim adalah salah satu khalilullah, orang yang terkasih pun Gusti Allah. Dan bahkan dalam satu kesempatan yang lain, Kanjeng Nabi Ibrahim ini merupakan salah satu suri tauladan sing kudu diteladani oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad, utamanya bagi mereka yang sudah melakukan haji. Apa itu kehebasan Kanjeng Nabi Muhammad? Ini berikut diantaranya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam niku ketika diperintah oleh Gusti Allah, niku beliau langsung cancut tali pondok. Cara saniki apa? Wasbab saset. Karena nggak pernah nunggu pakai lama, betul pernah. Niku Kanjeng Nabi Ibrahim. Buktinya apa? Ketika Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa bismillahirrahmanirrahim wa idba'ana Ibrahim maka nabati ala tusyrik bi syai'a wa bi walidayna, kemudian perintah lagi untuk melakukan tawaf, pengen tawaf, kemudian melakukan haji itu Kanjeng Nabi Ibrahim langsung budal. Dan ketika perintah beliau itu seperti itu, pertama kali perintahnya Kanjeng Nabi Ibrahim dikongkon ngomong, wahai Ibrahim, setelah Ka'bah itu jadi, umumkan bahwa semua manusia untuk pergi haji. Akhirnya manut beliau munggah gunung, jenenge gunung apa Pak? Jabal Kubes, ngoten nggih. Jabal Kubes, kemudian menyeru kepada semua manusia, dan semua manusia ketika diceluk itu semuanya mendengarkan. Hatta khitan fil bahar hatal arwah fil arham. Celukane Mbak Ibrahim itu tembus kedalaman laut, seluruh penjuru alam termasuk bayi, cabang bayi sing ana kandungan ibu-ibu. Semuanya itu balas semua. Faya ayuhan nas, sampai budal kaji kabeh gamane ngoten. Allah memanggil kalian untuk berkaji. Semuanya menjawab nggih, bala nggih Mbak Ibrahim, semuanya menjawab. Termasuk Pak D Joko ini jawab nih, akhirnya budal haji. Kalau kira panjangnya semua juga sudah dipanggil menjawabnya. Termasuk Mas Rozi juga dipanggil. Akhirnya saya budal. Termasuk pulau dan teman-teman aku yang lain. Cuma bedanya teman-teman aku yang lain ini jawab bukan kisah Pak. Hei, Yai Istan Gunadi, Mbak Yai Muhaimin, budal haji. Yang kan jawabnya yang tidur-tidur. Yang aku nih, nggih malaikat, nggih nabi. Akhir saniki wong Al-Qur'an budal kaji luwe kok sito. Rata-rata pindho-pindho. Goro-goro jawabnya lebih dari satu. Ketika pada seperti itu, Allah Ta'ala memanggil Ibrahim, itu langsung Kanjeng Nabi Ibrahim langsung budal. Tidak perlu pakaian formal. Apa yang dilakukan Mbak Ibrahim itu langsung cukup jarik, corang-corang sarung isor karo sarung dhuwur. Langsung bisa melampaui Ibrahim. Maka ketika orang sambat sing badal Ibrahim, itu pakaiannya pakaian Ibrahim, jadi dua helai berjahit, satu atas satu bawah. Itu ceritanya seperti itu. Jadi tidak pakai jubah baru, karena sejarahnya seperti itu. Kemudian ketika beliau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika beliau diperintah lagi dalam hal lain, itu juga begitu. Jadi kan Nabi Ibrahim ini kapan perintah nopo mawon selalu berangkat dan tidak pernah memikirkan perkara liya mboten nate. Kudu klambi apik, kudu mboten nate, dibudal langsung berangkat. Niku cirine, salah satu cirine wong sing budal haji harus seperti itu. Jadi ibu-ibu bapak semuanya nek kepengin dibati wong haji sing mabrur, ketika Allah Subhanahu wa taala manggil langsung kudu budal, semuanya harus ditinggalkan. Saya kita tahu ke ibu-ibu. Ibu-ibu ini ditakoi bapaknya, ditinggali bapaknya. Bu, siapa ini disuruh? Dalam mana nggih? Mestinya muni dalam moro apa mboten? Nggih, tapi mboten mau. Bosek to Pak, ana to nggih? Repot. Bosek to Pak, mbek karo anak ngoten niku.
Lah, kalau ciri haji mabrur kudune kaya Mbak Ibrahim diceluk, Bu. Nggih ya. Nggih ya, HP ini didelek terus marani bapak. Itu ciri orang haji mabrur seperti itu. Alhamdulillah wa rahmatullah. Ciri seperti itu. Itu juga terjadi ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Ta'ala kayak sunat, kayak khitan. Ketika beliau itu khitan, kenapa khitannya itu dalam cerita kitanya harus menggunakan apa itu? Bedok nih, perkul bedok nih. Bedok itu ya bilfaksi, berarti perkul, kayak cok cilik. Itu apakah beliau Nabi Ibrahim kan beliau buatan gunting, buatan pisau? Tidak demikian. Mbak Ibrahim itu termasuk salah satu nabi sing sugih banget. Dalam kisah Sulamiyah, ceritakan Nabi Ibrahim itu sugih banget. Utone itu ribuan. Kalau di total saat ini beliau itu adalah artone kata sangat ratusan miliar. Gila. Lalu itu sih mau katakanlah 30 juta dan 50. Lalu kapan saya berapa itu? Kata sangat. Oleh karena itu, beliau bukannya nabi yang tidak punya apa-apa, bukan nabi yang tidak, tapi beliau itu bukan karena tidak punya itu, tapi ketika diperintah dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung bergegas, gitu, langsung dilakukan. Saya enak di dekatnya itu kebetulan faksun, maka difitanlah beliau dirinya sendiri dengan menggunakan kapan. Tetapi sesungguhnya syariatnya itu adalah beliau itu ketika diperintah bersegera melakukan. Sehingga dalam sebuah Al-Quran direkam Bismillahirrahmanirrahim wa idza beliau ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala fa'atammahunna, beliau langsung melaksanakan ujian tersebut. Ini salah satu jadi pun wong sing haji nek bikin haji ini mabrur. Jadi ketika perintah Allah terjadi maka langsung dilakukan. Kemudian Bapak Ibu rahimahumullah, Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam adalah seorang yang punya taufik yang sangat kuat. Beliau selalu mendahulukan urusan Gusti Allah, ngarekno urusan itu. Bahkan ketika nyawa itu akan terlepas. Masyhur di kalangan kita ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu badai dibakar, dilemparkan dalam api, dibakar oleh Raja Sinten itu Namrud. Ketika itu dilemparkan, semua malaikat podomoro, podomoro dilempar itu podomoro, takut tanggane Ibrahim. Hei Ibrahim, sekarang sama dalam posisi seperti ini akan sudah dibakar, baju sama akan terbakar. Apa permintaanmu? Terus Nabi Ibrahim, malaikat seperti itu. Apa jawaban Ibrahim? Hai Pak malaikat, aku tidak butuh sampean. Yang saya butuhkan saat ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah seperti itu. Maka ketika permintaan Ibrahim seperti itu, tauhidnya sangat kuat sekali. Akhirnya Allah Taala menurunkan wahyu, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu. Maka api yang sangat panas besar itu, sifat panasnya dihilangkan oleh Allah, tetap membakar tapi tidak bisa mengenai kulit sedikit pun, bahkan mengenai baju itu Nabi Ibrahim sama sekali tidak bisa. Akhirnya bagus sekali rahmatullah, utamanya anak muda naik taman kebal baca ayat itu. Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Insya Allah panase api itu tidak akan membakar diri kalian. Baik sepakat Musa PSHD insya Allah dungane podo. Doa kebal api itu jadi cerita Ibrahim. Hadirin rahmatullah. Maka kita akan insya Allah kita dami semuanya ketika ketika di Makkah. Ini tolong jaga betul sifat Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi tauhidnya itu penting. Kita nanti melakukan tawaf bersama-sama. Kalau tak ngatur sedikit ketika manajemennya atur, maka atur ketika tawaf itu dibagi dua.
bahwa bagi orang yang sehat-sehat, kemudian yang sakit, yang sehat kita awali di bawah dan yang sakit untuk badai nanti tadinya saya pandu naik kereta di atas pakai apa itu skuter. Kenapa? Karena kahanan gitu. Soalnya kalau sakit di bawah tidak boleh, harus di atas lantai 3. Insya Allah nanti kita dampingi mulai proses pembelian semuanya akan kita dampingi. Pun khawatir dari awal sampai akhir kita dampingi terus. Mugi mawon pangestune diparingi kekuatan nggih lahir batin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ketika kita semua masuk kabar ini, sebenarnya kita sudah dilatih oleh para alim ulama kita dulu dengan doa yang sangat mukabar. Doa apa itu? Yani Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina ya rabbana bisalam. Terus apa itu? Wa khidmal jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya jalali wal ikram. Itu sesungguhnya adalah doa yang diajarkan oleh ulama kita semuanya kepada dungan gopo dungon delok Ka'bah. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Puluhan tahun kita hidup memiliki kita musola, kita masih belum pernah melihat Ka'bah. Ketika mata ini pertama kali melihat Ka'bah, cahaya iman kita langsung keluar. Fa insyaallah, masya Allah. Ini mata yang betul-betul mendapatkan kenikmatan yang betul-betul istimewa, luar biasa. Masya Allah, mular pertama kali. Ini salah satu kenikmatan iman. Tapi di balik itu, rahmatullah, terkadang iman kita itu diuji. Setelah beberapa iman kita diuji. Rata-rata iman yang ngeten. Tiba-tiba Ka'bah ini ya, ngeten ya. Tiba-tiba Ka'bah yang ini, kemudian dibanding-bandingkan dengan open. Oh, ini dengan Borobudur tapi tunggalane. Lah begini opo? Awas ngapunten. Ini jangan pernah terjadi. Kenapa? Jangan pernah seperti itu. Karena kita melihat Ka'bah, mengagungkan Ka'bah itu sama dengan mensyiarkan Ka'bah. Lah, ketika hati kita terus tumbuh rasa untuk mensyiarkan Ka'bah, fa innaha min taqwal qulub wong kuwi nek takwa di dalam hati. Memang secara fisik mboten enten bedane. Nggih. Kita itu suatu saat akan sama dengan pikiran sahabat Umar. Delok Ka'bah delok padha wae, padha. Nggih, ngapunten, yang membedakan cuma iman yang ada di dalam dada. Ini penting. Oleh karena itu ayat tadi nggih bahwasanya Ka'bah itu bukan barang sembarang, penuh dengan berkah. Ini mubarakun fi. Kemudian baik rahmatullah yang ingin saya sampaikan lagi, Jumatan apa? Ketika kita berangkat di ilmu sampun didapat, kita tinggal melaksanakan. Yang penting lagi, kalau pesan Jumatan panjenengan pertama di samping istighfar kata, ketika akan berangkat tolong dijaga soal wudu. Saya itu sangat wudu dijaga. Utamanya ketika akan di pesawat, budal kudu susu, pulang budal pergi sebisa mungkin untuk berwudu. Kenapa wudu itu penting? Di samping mempermudah kita untuk beribadah, wudu juga akan menjaga diri kita, iman kita dari godaan-godaan. Bahkan musibah itu bisa dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang sudah berwudu. Iki bukan kok khusus mau haji tak lagi. Pergi kemana saja, nah iso wudu dijaga. Sebagaimana dalam satu riwayat Allah Subhanahu Wa Taala beliau dengan menggunakan Sayyidina Musa alaihi salatu wasalam, ya Musa, idza asabaka musibah fa anta fi ghairi qadirin fala talumanna illa nafsak. Musa, nek sampean entuk musibah, mbok wae, mbok kesenggol, gitu. Mbok nyeruduk, mbok diseruduk. Ketika kamu dapat musibah dan kamu tidak dalam keadaan bersuci, gak duwe wudu, apa kata Allah? Fala talumanna illa nafsak. Ojo pisan-pisan awakmu nyenani aku Gusti Allah kecuali nyenani dirimu sendiri. Niki berarti tiang sing terus-terusan gak ada wudu, insya Allah akan dijauhkan oleh Allah dari musibah.
Berarti wudhu itu bisa menjauhkan kita dari musibah. Walhasil hati rahmatullah ini peringatan ini perlu kita jaga nih, baik ketika kita itu pergi haji maupun di luar haji, intinya disapa. Bapak Ibu rahmatullah, saya terakhir kalau nyuwun pangestu kali Bapak ini, insya Allah dalam diutus oleh Al-Qur akan mendampingi beliau dari tanah Arab, beliau betul-betul sampai Mekah Madinah. Kalau nyuwun pangestu ini, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa mendampingi jamaah Al-Qur dengan baik, sehat, walafiat, penuh berkah, sehingga kita semua dalam keadaan Tuhan Rasul ansal tegarian haji ikan matur Allahumma amin ya rabbal alamin. Jelas ini cukup berat tahun ini Al-Qur masya Allah diberi kepercayaan masyarakat kuasa sangat. Kita itu saat ini kalau kita hitung sak cadangan ini hampir 1 kloter lah. Sak kloter ini ini satu rombongan ini 45 orang. Kita hampir 10 rombongan. Jadi cara dihitung patang atau saya pas 1 pesawat. Masalah luar biasa. Jelas ini merupakan anugerah Allah, amanah Allah Subhanahu Wa Taala bagi Al-Qur, dan ini dalam nyun tunggu tukan-tukannya sedaya mudah-mudahan diberi kekuatan lahir batin. Oleh karena itu sebelum kami tutup terus nyun tunggu Fatihah sekaligus surat Ila fi Quraisy niku doa sing maksurat sing didongaaken kangge sahabat Umar bin Khattab nggih, kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan melakukan haji dan umrah nggih. Monggo sejenak pernyaan Fatihah disebut dumateng Soekarno kali Ibu Sintian ya, monggo kita semua jamaah mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin. Allah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Natumat sedaya jamaah hadir muga mugia hadir panjenengan dadi serta digamankan dening Allah Subhanahu Wa Taala. Muga-muga di kesempatan saged pergi haji maupun umrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Fatihah mari mbak sedaya keluarga kula di panjang sedaya ingkang sami menika kebetulan yen wonten ingkang nandang berat amugi diparingi sehat walafiat saged nglampahi sedaya ibadah. Mari mari mangka ibadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fi rihlatas syita'i was-sayf walyabudu rabb hadzal baitil alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fi rihlatas syita'i was-sayf walyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fi rihlatas syita'i was-sayf walyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Apa yang saya samakan mengkumpul dan guna manfaatipun kula saking kembali ana kata-kata ingkang kurang bermani teman-teman dengan kula saya pribadi dengan pangapunten ingkang sakata-katipun. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Syukran kasiran ilaiha. Demikian dari Mahfil Hasanah dari beliau Bapak Haji Syafi'il Anam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan oleh beliau, dan semoga membawa berkah barokah bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Dan memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup atau doa. Adapun pembacaan doa akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Asy'ari kepada beliau Bapak Kiai Asy'ari. Kaulah semoga Lidillah wa li syafa'ati Rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi niyyati du'a wassalamah wal qabul wal barakah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li ta'ala wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal hamdu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqqan wa anta lam tadri Allahumma ya muyassira kulli 'asir wa ya jami'a kulli kasir wa ya sahila kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya qawiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli khaif yassir 'alaina kulli 'asir fa taysirul 'asir 'alaika yasir. Allahumma ya man la yahtazu ila al-bayan al-basir hajatuna ilayka kathir wa anta 'alim basir. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. An tuyassira umura Bapak Soekarno Wijaya Solo Ibu Siti Nahdin wa umura man hadara fi hadzal majlis ziyaratal masjidil haram wa ziyaratal masjidin nabi alaihi salatu wassalam wa an tamuna alaina bil hajjil mabrur wa sa'idul mashkur wa tajina fi innaka ala ma tashaa'un. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tubayyinuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam fi sihhatin wa afiyah wa salamatin wa quwwatin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma ij'al hajjahuma hajjan maqbulan wa sa'yahuma sa'yan mashkuran wa dhanbahuma dhanban maghfuran wa rijalahuma rijalan. Allahumma inna hadaini dhaifaka wa zahira baitika yulabiyani barakaka uktub lahum as-salamata wa sihhata wal afiyah wal ghanimata wa kun sahiban fi safarihima wa radifatan fi ahlihima wa rawin alaihima masyaqqata as-safar wa qni alaiha bu'dahu. Allahumma sahih tariqahuma wa aqlil a'wiqa wa asirhu wa yassirhuma fi hadhihi manasiki wa qadirhuma al'auda ila ahlihima salimaini ghanimaini aminaini ghafiraini ayyuhadid dunya waddin. Allahumma inna nasta'udi'uka dinahuma wa amanatahuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukran kasiran ilaiha. Demikian tadi pembacaan doa dari beliau Bapak Kiai Asy'ari. Semoga kita diberikan keselamatan di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Para hadirin rahimakumullah, demikian tadi rangkaian seluruh acara wal pada sore hari ini, dan saya selaku MC
Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian, karena saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekeliruan. Akhir kalam, Allahumma ribla aqamit tariq wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu, tak simpan itu.